Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Putri Ahmasari, NIM 20 208123. Di sini saya akan membahas tentang mitra bisnis It's Okay Second. Selanjutnya, analisis segmentasi demografis. Yang pertama, berdasarkan usia. Usaha ini memandang usia konsumennya. Jadi di usaha ini tuh target pemasarannya tuh pada generasi milenial, mulai dari umur belasan tahun hingga 20-an tahun. Karena produk di usaha ini tuh memang cocok untuk usia tersebut. Yang kedua, jenis kelamin. Usaha ini tidak memandang gender atau biasanya disebut pakaian unisex. Usaha ini tuh tidak memandang gender. Contohnya ini pada gambar di samping ini. Ini hoodie biasanya dipakai cowok, tapi karena di masa-masa sekarang banyak sekali cewek-cewek tomboy dan banyak sekali juga cewek-cewek yang suka memakai hoodie seperti ini. Yang ketiga, pendapatan. Pendapatan produk yang dijual di usaha ini tuh menargetkan penjualan di kalangan menengah ke atas. Harganya mulai dari 100.000 hingga 500.000. Yang keempat, social class. Produk ini tuh lebih difokuskan di kalangan anak muda menengah ke atas dengan minat fashion. Jadi di sini tuh banyak sekali kan anak muda yang suka fashion, makanya emang dikhususkan untuk pemasarnya memang dikhususkan untuk anak muda. Selanjutnya, analisis segmentasi geografis. Produk ini itu dipasarkan di daerah Condong Catur karena usaha ini bertepatan di sana. Selanjutnya, analisis segmentasi psikografis. Menargetkan ke anak muda yang suka fashion. Contohnya pada gambar di samping ini teman-teman saya yang suka fashion, mereka contohnya ini teman cewek saya juga memakai kurnet. Tuh. Selanjutnya, target pasar. Target pasarnya itu seluruh masyarakat di kota-kota besar yang mengidentifikasi pakaian stylish. Jadi banyak contohnya itu ketika untuk OTD, ketika berfoto, untuk berpergian, gitu-gitu. Selanjutnya, positioning. Usaha ini tuh memiliki barang yang jarang ada pada toko-toko second lainnya. Contohnya itu pada gambar ini sepatu dan topi. Di toko-toko lain tuh cuma menyediakan seperti kurnet, hoodie, trisit, celana, tapi di toko ini tuh juga menyediakan sepatu dan topi. Dan juga di toko ini tuh sudah terjamin bersih karena sudah melewati treatment laundry. Yang selanjutnya, analisis produk. Analisis produk yang pertama tuh kualitas. Produk di usaha ini tuh semua branded atau bermerek dibandingkan toko lain. Yang kedua, kemasan. Kemasan yang digunakan produk ini tuh masih menggunakan kantung plastik atau kantung kresek. Yang ketiga, ukuran. Ukuran dari produk ini tuh bervarian, mulai dari ukuran M hingga XL, ada juga yang oversize. Selanjutnya, analisis 4P. Yang pertama, produk yang dijual di usaha ini tuh meliputi hoodie, crewneck, shirt, kemeja, celana, sepatu, dan topi. Yang kedua, place. Usaha ini tuh bertepatan di rumah. Yang ketiga, promotion. Cara promosi usaha ini tuh dengan mengiklankan melalui media sosial. Contohnya itu Instagram maupun Shopee. Tapi lebih mengutamakan ke Instagram. Selanjutnya juga bisa dari mulut ke mulut berdasarkan orang yang pernah beli. Dan yang terakhir juga kadang melakukan event-event tertentu. Kemarin juga teman saya melakukan event tuh di SCH pada tanggal 1 sampai 4 November. Yang terakhir, harga dari produk ini tuh lebih difokuskan bagi kalangan menengah ke atas karena harganya sekitar 100 hingga 500.000. Karena harga itu tuh termasuk harga yang sangat miring dibandingkan harga aslinya. Harga asli bisa sampai jutaan ribu. Kemarin teman saya sempat ngejual kayak
kaos gitu, mereknya Hype. Kalau harga aslinya bisa sampai 10 jutaan, dan kemarin dibeli sama orang, hampir 2 jutaan, dan itu, laku. Selanjutnya, permasalahan. Permasalahan di usaha ini tuh pada kemasan, karena, produk di usaha ini tuh masih menggunakan kantung plastik atau kresek pada gambar di samping. Selanjutnya, saran. Menurut saya tuh kemasan yang, kantung kresek tadi diganti dengan, paper lunchbox contohnya itu pada gambar di samping ini. Karena lebih bagus menggunakan ini, lebih, apa ya, bisa memikat konsumen juga. Selanjutnya, di sini saya akan bahas sedikit tentang branding. Bisa dilihat pada gambar ini tuh ada seorang pemulung yang sedang memunguti sampah yang masih bisa dipakai. Filosofi pada gambar ini tuh mempresentasikan pemilik usaha, mengapa pemilik usaha ini tuh mendirikan usaha ini. Jadi pemilik usaha ini tuh ingin memberikan nilai lebih pada, barang barang second dengan cara me-repair barang tersebut agar bisa menjadi nilai jual dan bisa dipakai kembali. Dan dengan cara ini pula tuh pemilik usaha tuh, bisa mengurangi limbah pakaian. Dan dari nama It's Okay Second ini tuh memiliki makna. It's okay yang artinya tidak apa, dan second yang artinya barang bekas. Jadi pemilik usaha ini tuh ingin menjelaskan kepada masyarakat sekitar untuk tidak perlu takut menggunakan produk second karena, di usaha ini tuh, apa namanya, sudah terjamin bersihnya karena sudah melewati sistem laundry yang bersih, rapi, dan wangi. Selanjutnya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia.